Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa ya? KOS ya? Iya, Mas. Ini kelasnya Ibu siapa? Ibu Amri semua apa ada yang lain? Bu Amri kayaknya. Bu Amri. Baik. Materinya udah sampai mana ya? Kalau Bu Amri. Halo? Sampai mana ya? Baik. Saya masuk cek dulu, soalnya lupa. Terakhir tuh kalau nggak salah asam basa dalam reaksi organik. Bahasa KOS? Ya terus? Asam basa dalam reaksi organik. Terus oh. Ya aku baru kirim materinya. Screen-nya udah kelihatan belum ya? Udah, Mas. Udah ya.
kita mulai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang KOS. Kemudian subbabnya dimulai dari perbedaan reaksi substitusi, dan eliminasi. Kemudian nanti masuk ke pengenalan retrosintesis. Kalau soal yang dikirim sama Hemka kan soalnya Pak Cahyo, jadi tapi kalau soalnya Bu Amri bakalan beda sih. Jadi aku lebih ke materi, lebih banyak ke materinya. Oke, kita akan mengulang tentang mekanisme reaksi dari substitusi dan eliminasi. Nanti ada SN1, SN2, kemudian E1 sama E2 ke retrosintesisnya. Jadi biasanya kalau ini adalah sebagai dasarnya reaksi SN1, SN2, E1, E2 sebagai dasar dulu, sebagai dasar dalam nanti pemutusan ikatan di retrosintesis. Kemudian yang pertama kita akan bahas mekanisme SN1, perbedaan mekanisme SN1 dan SN2. Kita tahu kalau misalkan kita punya ini biasanya terjadi pada reaksi alkil halida. Reaksi alkil halida. Halida ini biasanya Cl, Br, F, sama I. Nah, kemudian misalkan kita punya alkil ini, kemudian ini adalah X ini semuanya X. Dia memiliki kecenderungan ketika diserang oleh suatu nukleofilik, ini berarti negatif, maka dia akan membentuk parsial positif dan ini akan membentuk parsial negatif. Ini biasanya hibridasinya adalah sp3. Nah, ketika misalkan kita dalam struktur senyawa misalkan punya R, C, kemudian ini H, ini alkyl, kemudian X-nya itu halida, ditambahkan dengan suatu nukleofilik, maka dia akan mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama terjadi reaksi substitusi, dan yang kedua terjadi reaksi eliminasi. Substitusi ini akan menghasilkan R, C ini H, kemudian masuk Y-nya plus X, atau mengganti gugus halida dengan gugus Y-nya. Kalau eliminasi, dia akan membentuk ikatan rangkap. Kalau ini C, ikatan rangkap, kemudian ini H, kemudian juga ada H2 plus ininya X, Y plus Y. Intinya kalau substitusi menggantikan gugusnya, kalau eliminasi pembentukan ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Kemudian
kita masuk ke mekanisme SN2. Misalkan kita punya mekanisme SN2. Sebagai contoh, kalau kita punya alkyl halida ini, kemudian kita punya PR, ditambahkan dengan subnukleofilik, di sini OH-, dan dia akan menghasilkan karena substitusi maka digantikan gugus OH-nya, gugus PR-nya jadi OH plus PR. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari kinetikanya atau apa namanya laju reaksinya, misalkan ini konsentrasi A, ini konsentrasi B, maka bisa dituliskan kalau K disebut dengan konsentrasi A tambah dikali konsentrasi dari B. Konsentrasi yang A ini berarti strukturnya ada halida, yang B ini adalah nukleofiliknya. Sehingga dari sini kita tahu kalau misalkan SN2 itu adalah maknanya yang pertama S itu berarti substitusi artinya pergantian gugus, N berarti nukleofilik, kemudian 2 artinya dia dipengaruhi oleh 2 molekul. Ini berarti kan ordernya 2. Order 2 atau biasanya disebut dengan bimolekular. Kemudian mekanisme untuk reaksi SN2, ini mekanisme reaksinya. Itu kalau kita punya OH tadi, akan ditambahkan dengan ini H, kemudian ini ada alkyl C, maka kalau mekanisme kita mulai dari si OH yang akan menyerang si C-nya, kemudian maka akan terbentuk fase transisinya, berarti OH-nya masuk, jadi ada OH, ini OH, ini ada H, kemudian ini ada H, ini juga ada H, kemudian ini PR-nya. Ini adalah fase transisinya. Kemudian setelah itu karena ini nggak stabil, maka si BR ini lepas. Si BR akan lepas. Maka terjadilah ini OH, C, ini H, kemudian ini ya. Ini berlangsung dalam satu tahap karena ini cuma fase transisi, maka pada mekanisme reaksi SN2 itu dikatakan serempak atau tahap serempak atau bisa disebut dengan satu tahap. Kemudian di sini adanya perubahan dari posisi stereonya. Adanya perubahan stereo atau inversi stereo atau disebut dengan inversi letak dari ikatan hanya. Ini ada stereonya. Kemudian untuk reaksi SN1, kalau kita punya misalkan ini BR,
ditambahkan dengan H2O. Ini H2O-nya sebagai pelarut polar. Maka dia akan membentuk kalau pola dasarnya dia akan terjadi ini jadinya OH plus Br. Kemudian kalau lihat kita lajunya, kalau kinetika laju reaksinya R, maka kalau ininya A, karena ini pelarut, maka dia tidak jumlahnya meruas, maka dia tidak masuk dalam tidak mempengaruhi konsentrasinya. Maka nanti K sama dengan konsentrasi dari A-nya. Karena dia pelarut, maka dia tidak mempengaruhi. Sehingga kalau kita lihat SN1 itu ini berarti mengikuti orde 1 atau hanya dipengaruhi oleh gugus aldehyda. S berarti kan substitusi, kemudian N nukleofilik, dan 1 artinya unimolekular. Artinya dia hanya dipengaruhi oleh satu senyawa alkyl halida. Maka disebutnya reaksi SN1. Kemudian mekanismenya kalau kita punya senyawa tadi ini mekanisme reaksi SN1. Kalau kita punya ini PR dan dispersi yang baik, maka dia akan mengalami misalkan pembentukan karbokation terlebih dahulu. Dia akan membentuk karbokation. Berarti kalau membentuk karbokation, jadi si BR-nya lepas dulu, ini lepas, kemudian terbentuk karbokationnya. Ini positif, karbokation tambahkan dengan ada dalam pelarut H2O tadi melepaskan BR ini. Nah, karena H2O ini punya pasangan elektron bebas atau dia tidak sebagai basa Lewis, maka dia akan menyerang si karbokation tadi. Dia menyerang karbokation, akhirnya nanti akan berubah menjadi karena dia sudah masuk, maka di sini ada OH. OH dan yang masuk H2O, karena dia yang masuk kekurangan elektron, maka posisinya adalah kurang stabil. Nah, kemudian dari sini maka dia akan mencari kestabilannya, membentuk karena ini, maka dia akan melepaskan salah satu dari H yang diikat oleh O ini untuk memperoleh kestabilan. Berarti elektron dari ini, ikatan ini masuk ke sini, maka akan terbentuk ini nanti OH, ini H, ini H plus, nanti dia melepaskan H plus. H plus ini yang akan berkaitan dengan BR tadi. Nah, reaksi ini berlangsung secara dua tahap. Tahap pertama berjalan secara lambat, kemudian tahap 2 berjalan secara cepat. Biasanya karena dia terdiri dari dua tahap, ini ada pembentukan karbokation terlebih dahulu, karbokation, reaksi SN1 biasanya disebut reaksi dua tahap atau tidak serempak tahap.
Itu mekanisme reaksi. Nah, di sini dia juga bisa tidak mengalami perubahan stereokimia. Ini kan tetap sama posisi dari atom H-nya di sini, tetap sama. Kemudian dia juga bisa mengalami mekanisme reaksi yang kedua, itu kalau kita misalkan ini karbokationnya, kemudian ini diserang oleh H2O, ini, maka dia akan membentuk dia akan membentuk terjadinya perubahan posisi atau stereo inversi dari posisi H-nya, maka dia akan berubah posisi. Posisi H yang di sini akan bertukar setelah isi H ini lepas atau masuk ke sini, akan menjadi dia akan menjadi karena ini akan terjadi ini jadi OH, kemudian ini tukar posisi. Jadi mekanismenya bisa berlangsung dalam dua tahapan. Tahap yang pertama itu tanpa disertai perubahan dari posisi H-nya, dan yang kedua itu yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini kalau ini ada slow, ini fast. Itu reaksi mekanisme reaksi SN1 dan SN2. Kemudian kalau kita simpulkan nanti SN1 sama SN2, simpulkan kalau ini SN1 berarti 2 langkah, 2 step, kalau SN1 1 step, kemudian dia unimolekular, kalau yang ini bimolekular, kemudian kalau lihat reaksinya, reaktivitas ini dari mulai posisi karbon yang tersier, kemudian ini yang sekunder itu lebih stabil, lebih reaktif, kemudian ini yang primer, yang posisi yang tersier lebih reaktif daripada yang sekunder lebih reaktif daripada yang primer, dan lebih reaktif daripada yang metilnya. Kalau SN2 kebalikannya, dia dimulai dari reaktivitasnya dari metil, CH3 lebih reaktif daripada yang primer, atau intinya kebalikan dari reaktivitasnya dari yang SN1. Kemudian SN1 juga mirip dengan nanti punyanya si eliminasi 1 dan reaksi eliminasi 2. Mekanismenya hampir sama yang misalkan yang SN1, misalkan E1, ini E1 berarti eliminasi atau pembentukan ikatan rangkap, bisa kita punya ini dan ini ditambah OH lagi, maka dia akan terbentuk ada ikatan rangkap ini plus H2O plus Br. Intinya kalau yang eliminasi 1 mekanismenya sama, cuma produknya itu ada ikatan rangkap.
rangkap. Kalau mekanismenya, ini kalau sini biasanya, kalau ini A, ini C, ini PR. Ketika diserang oleh OH, maka OH-nya itu akan menyerang ini. Ikatan rangkap ini akan ikatan dari C dengan H ini akan masuk membentuk ikatan rangkap dua, dan BR itu akan keluar atau tereliminasi. Maka terbentuklah C, maka ini adalah plus BR plus H2. Nah, ini untuk S1. Untuk berapa mekanisme yang E2-nya, yang E2, kalau E2 sama E2 itu sorry kebalik. Ini itu yang E2. Ini berlangsung dalam satu tahap. Kemudian kalau yang E1, kalau yang E1, kalau yang E1 maka dia berlangsung dalam 2 tahap. Plus H2O sama persis reaksinya sama yang substitusi, cuma produknya akan beda, dia jadi ikatan rangkap. Plus H3O plus SBR. Mekanismenya berarti dia ada menggunakan karbokation dulu. Dia akan membentuk karbokation terlebih dahulu, berarti BR-nya lepas dulu. Pembentukan karbokation dulu, ini yang slow, berarti plus BR-nya di sini plus H2O baru diserang, maka hasilnya slow, fast, ini diserang bukan. Maksudnya dia akan menyerang yang kayak di sini. Melepas. Jadi maksudnya yang kayak ini. Jika kemudian ini akan masuk ke sini, maka hasilnya kita tangkap plus ini 3 O plus BRT.
Pembentukan kata lengkap pada reaksi E1. Kemudian setelah kita bahas reaksi substitusi sama eliminasi, kita akan masuk ke retronya, retrosintesis. Retrosintesis. Tadi sempat disinggung kalau yang kita bahas nanti ada namanya diskoneksi, kemudian ada namanya sinton, kemudian ada namanya reagen. Kemudian retrosintesis berarti kita akan mencari starting material dari suatu produk untuk mencari starting materialnya atau bahan bakunya. Starting material. Misalkan contohnya kalau kita punya, biasanya mulai dari analisis produk atau retronya. Retro berarti kembali, sintesis berarti sintesisnya, kembali mensintesis dari produk ke starting materialnya. Katakan kita punya senyawa produknya, nah ini produknya. Kita retro untuk mencari starting materialnya atau bahan bakunya. Caranya adalah dengan retrosintesis. Kita potong, diskoneksi dulu. Diskoneksi, yang dikoneksi adalah yang ini. Diskoneksi, nanti hasilnya nanti yang satu akan bernilai negatif. Yang satu akan bernilai positif. Ini disebut diskoneksi atau pemutusan ikatan, diskoneksi. Ini disebut dengan sinton. Kemudian ini nanti jadi starting materialnya kalau misalkan. Nah, untuk melengkapi muatan ini, biasanya ini akan dimasukin oleh halida atau halogen. Bisa tembus pergi yang baik, BR, CL, kemudian F atau I. Kalau ini biasanya dimasukin oleh proton 14. Nah, kemudian kalau ditanya kenapa yang positif sebelah kanan, yang negatif sebelah kiri, ini berdasarkan polaritasnya. Polaritas atau pengkutuban. Dilihat dari mana? Dari kerapatan elektronnya. Kerapatan elektronnya. Jadi yang negatif berarti elektronnya lebih sedikit, sedangkan yang negatif elektronnya lebih banyak karena ini benzen, dan yang di C karbonil diputus dia akan lebih sedikit elektronnya. Makanya dia akan diserang oleh, misalkan dimasukin oleh si Cl- atau suatu nukleofilik. Nah, itu dulu. Ini analisis untuk retronya. Nah, maka starting materialnya kita bisa tuliskan sintesisnya. Kita tuliskan sintesisnya. Sintesis. Nanti kita punya senyawa tadi. Ini ONE. Ini tadinya H. Karena kita mensintesis, berarti kita butuh reagen. Reagen untuk memasukkan gugus hasil, hasil asilasi ya. Ini kita butuh reagen namanya Me, metil
CO, Cl. Tadi kalau strukturnya secara struktur ini Cl, ini CH3. Ini gugus yang akan dimasukkan. Kemudian ini adalah reagennya AlCl3. Inilah disebut dengan reagen. Nah, hasilnya nanti dapat senyawa ONe plus into OCH3. Nah, ini biasanya persentasenya 94 sampai 96% randomnya. Jadi kalian harus tahu dulu apa namanya caranya. Oh, balik lagi ini. Lupa. Jadi penetapan ini positif negatif berdasarkan kerapatannya ya. Kalau ini berarti negatif karena elektronnya banyak. Kalau yang pada karbonil si O-nya itu udah kan ini parsial negatif, ini bentuk parsial positif. Ini maka nilainya positif. Itu sedikit review. Kemudian gimana caranya kita tahu reagennya? Kalian harus baca dulu tabelnya atau biasanya ini tabel reagen untuk substitusi aromatis atau pada benzen aromatis elektrofilik. Jadi kita harus kenal dulu tadi kan sinton itu biasanya nilainya positif. Ini sinton, reagennya apa, kemudian reaksinya apa. Contoh kalau kita punya alkil ini positif, maka reagennya adalah bisa pakai RBr, bisa pakai AlCl3, kemudian bisa juga pakai ROH plus H+, atau bisa juga pakai alkena plus H+. Nama reaksinya disebut alkilasi Friedel-Crafts atau disebut reaksi pemanjangan rantai. Reaksi pemanjangan rantai. Kemudian sinton yang lain misalkan kita punya CO plus ini biasanya reagennya RCO Cl plus AlCl3. Nah, reaksinya disebut reaksi askilasi Friedel-Crafts, aku singkat FC. Nah, ini gugusnya asil, ini gugusnya alkil. Kemudian kalau kita mau menambahkan gugus NO2+, maka reagennya adalah HNO3 plus H2SO4. Nah, ini namanya reaksinya nitrasi. Kemudian misalkan ada lagi Cl- Cl plus, reagennya adalah Cl2 sama FeCl3. Ini biasanya disebut klorinasi. Dan seterusnya. Nanti ada lagi kalau misalkan kita punya SO2H plus, ini biasanya reagennya H2SO4, H2SO4. Nanti reaksinya namanya sulfonasi. Yang penting adalah kalian paham sintonnya, reagennya apa, dan reaksinya apa. Sebagai contoh, kalau misalkan kita punya di alkilasi pada rantai poli. Contoh kalau kita punya senyawa benzen direaksikan dengan AlCl3, ini sintesis dulu ya.
kita punya reagennya tadi, ini Cl. Ini reaksinya apa namanya? Alkilasi Friedel-Crafts. Nah, maka nanti hasilnya si Cl ini akan lepas, nanti diputus di sini, ini jadi positif, dia akan diserang oleh si bensinnya. Kalau aku tuliskan di sini, nanti hasilnya, nah, ini jadi 1, 2, ini positif, kemudian ini plus Cl-nya. Nah, ini dia akan diserang oleh si benzen, karena benzen negatif, dia akan diserang dan masuk untuk membentuk, nah, ini disebut pemanjangan rantai tadi. Kedua, nah, ini polialkilasi. Kalau misalkan reagennya beda, sini reagennya penambahannya ini asilasi COCl, reagennya ini AlCl3, maka nanti hasilnya adalah gugus hasilnya masuk, di sini nanti ada CO, kemudian ini ada, ini ketika pakainya asilasi Friedel-Crafts. Kemudian kalau mau dilanjutin reaksinya, dia juga bisa direduksi menggunakan Zn dan Hg. Menggunakan ini HCl pekat, maka hasilnya jadi nah, ini adalah produknya. Nah, ini adalah starting materialnya. Ini reagennya. Ini produk. Kemudian ada tabel satu lagi, tabel tentang oksidasi dan reduksi. Jadi tabel kedua, kalian harus paham tentang tabel 2, itu tentang rantai samping, aromatis melalui FDI, functional group inversion. Contoh, kalau kita punya senyawa benzen, ini misalkan ada satuannya Y, ini adalah R, nah, kita misalkan ini Y, kemudian ini X, kemudian ini reagennya. Misalkan kita ingin mengubah benzen ini, jadinya mensubstitusi si Y jadi X, ini reagen akhirnya. Nah, yang pertama untuk reduksi, pada proses reduksi, misalkan kita mau mereduksi NO2, maka nilai NO2 ini berubah direduksi menjadi NH2. Reagennya bisa menggunakan H2PDC atau bisa juga menggunakan SN pakai HCl pekat. Kemudian kalau misalkan yang COR, maka bisa direduksi menjadi ini CH, ini OH, ini R. Reagennya pakai NaBH4. Ini untuk mereduksi senyawa karbonilnya. Jadi adanya gus alkohol. Kemudian bisa juga si COR ini direduksi lagi menjadi CH, atau ini biasanya reduktor kuat, jadi CH2R. Dia menggunakan Zn, Hg, dan HCl.
kayak contoh sebelumnya. Ini reagen. Kemudian kalau untuk proses, ini kan baru reduksi, untuk oksidasi, misalkan kita punya CH2Cl, kalau kita oksidasi menjadi aldehid atau CHO, maka reagennya disebut dengan heksamin. Kemudian kalau kita mau mengubah CH2R untuk menjadi asam karboksilat COOH, maka reagennya adalah KMnO4. Kalau misalkan kita mau mengubah CH3 dioksidasi menjadi COOH, maka kita butuh reagen KMnO4 juga. Kemudian kalau kita mau, misalkan tadi kan gambarnya ini, ini berubah menjadi R. Kalau misalkan kita ingin mengubah, ini masih reaksi oksidasi lagi, langsung oksidasi. Misalkan ini di sini Y, di sini X, di sini reagen. Kalau oksidasi, tadi kan yang belum, misalkan kita punya COR. Untuk COR, kita ingin merubah menjadi dari aldehid menjadi asam karboksilat, maka reagennya adalah menggunakan RCO3H. Atau kalau misalkan ini oksidasi, kemudian kalau kita mau mensubstitusi atau mengganti si Y menjadi X, misalkan si Y-nya adalah CH3, maka kita rubah menjadi CCl3, itu menggunakan reagennya Cl2. Kalau misalkan CCl3, maka mengubahnya menjadi CF3, itu reagennya SbF5. Dan kalau misalkan ini CN, kita rubah menjadi asam karboksilat, COOH, maka reagennya adalah OH- dan H2O. Ini sering keluar. Itu kira-kira tabel reduksi, oksidasi, dan substitusi. Dan tabel terakhir, ini memang KOS banyak berbicara tentang sinton, reagen, dan reduksi, oksidasi, substitusi. Tabel ketiga yang harus kalian tahu adalah misalkan kita punya ini R, kemudian ini senyawanya atomnya H, kita akan masukkan suatu elektrofilik, berarti X plus, akan menghasilkan ini X, ini R. Lagi-lagi nilai X yang dimasukin ini, nilai X-nya, reagennya, dan reaksinya. Kalau X yang kita masukkan adalah CH2Cl, maka reagennya adalah CH2O plus HCl plus ZnCl2. Nama reaksinya adalah klorometilasi. Kemudian kalau yang kita masukkan adalah aldehid, CHO, maka reagennya adalah CH3Cl plus OH. Ini nama reaksinya adalah Riemann-Tiemann. Kemudian kalau misalkan lagi-lagi ini aldehid juga, bisa juga direaksikan dengan MeNCHO plus
POCl3. Ini disebut dengan reaksi Fils-Merhek. Atau bisa juga pakai reagen yang lain, CO plus HCl plus AlCl3. Ini juga bisa pakai Zn, NH, ZnCN2 plus HCl. Ini nama reaksinya adalah formilasi. Nah, itu 3 tabel yang harus kalian pahami dulu untuk reaksi dalam retrosintesis. Kemudian yang berikutnya adalah tentang gugus penarik dan gugus pendorong. Pengetahuannya kalian harus tahu tentang gugus pengarah. Pengarah ini dibagi 2. Nanti ada yang sebagai penarik elektron dan ada sebagai pendorong. Pendorong atau kadang ada nyebutnya pendonor. Pendonor elektron. Gugus pendorong ini biasanya dia akan mengganti buahnya. Nah, kita akan punya tabel. Jadi kalau kita misalkan punya NH2, kemudian NHR, kemudian NR2, kemudian ini ada OH, ini ada OR, ini juga ada NHCOR, kemudian ini ada R. Nah, ini adalah gugus pengarah dari orto dan para. Ini sebutnya gugus pendorong. Pendorong elektron atau sebagai gugus aktivasi. Aktivasi. Kemudian yang berikutnya adalah, ini kan dari bawah ke atas, yang berikutnya adalah dari atas ke bawah. Misal kita punya aldehid, CHO, COOR, kemudian di sini juga ada nanti CX3, kemudian di sini juga ada, kalau pas ini sebelum nanti ada COR dulu, COR, CX3, kemudian COOR, ester, kemudian ada CN, kemudian ada SO3H, kemudian ada NO2. Bahkan nanti yang terakhir adalah NR3. Ini semua adalah gugus pengarah meta. Atau bisa dibilang sebagai gugus penarik elektron. Atau disebut gugus deaktivasi, penurunan aktivasi. Nah, ini gugus pengarah pada senyawa benzen. Ini kalau ini dari bawah ke atas, kalau ini dari atas ke bawah. Semakin kuat, ini semakin kuatnya ke atas. Nah, kemudian kita contoh ke penerapannya. Ini contoh. Kalau misalkan kita punya disuruh meretro. Misalkan kita punya reaksi ini CCl3, kemudian ini ada NO2, kemudian ini ada Cl. Kita disuruh meretro dari produk ini berubah menjadi starting materialnya adalah ini CH3. Maka langkahnya yang pertama adalah kamu harus menganalisis dulu, analisis atau meretronya. Analisis
produknya dulu. Nah, kalau kita breakdown, ini Cl, ini C, Cl3, kemudian ini NO2. Nah, pertama adalah kita diskoneksi dulu. Yang pertama di diskoneksi adalah sebelah sini. Gugus ini ke diskoneksi. Artinya ikatan antara C sama N atau reaksinya adalah nitrasi. Nanti pas sintesisnya nitrasi dipotong menghasilkan kalau dipotong ini di CCl3 plus Cl. Kemudian selanjutnya adalah kita gunakan FGI. FGI itu nanti meliputi oksidasi dan reduksi. Bisa milih ini. Kita FGI. Siapa yang di FGI? Nilai dari CCl3-nya berubah menjadi, atau FGI-nya adalah prosesnya reduksi. Di FGI dia akan membentuk ini Cl-nya, ini yang di FGI tadi. Dari CCl3 kalau kita reduksi atau proses dari ini ke sini itu reduksi menjadi CH3. Dan kemudian kita retro kembali, kita diskoneksi yang karena starting material yang kita incar adalah ini, maka kita diskoneksi sebelah sini, kita potong antara C dengan Cl, itu reaksinya adalah reaksi klorinasi. Kemudian hasilnya adalah didapatlah starting materialnya. Ini retronya. Kemudian bagaimana sintesisnya? Kalau dalam sintesis kita akan menyertakan reagennya. Berarti kalau fase sintesisnya, ini kan dimulai dari starting materialnya tadi. Ini kemudian CH3. Tadi kan kita mulai dari si Cl dulu, memasukkan gugus Cl. Gugus Cl, kemudian kalau Cl2, reagennya FeCl3. Karena posisi CH3 atau ini kan bisa alkil. Alkil itu gugus pengarah para. Ini pengarah para. Pengarah para. Maka dia akan masuk di sini. Atau sesuai dengan yang tadi. Ini CH3, ini Cl. Ini reagennya, ini Cl. Kemudian selanjutnya, nah, dari CH3 kita mau mereduksi menjadi CCl3. Cl. Kemudian reagennya adalah ini juga sama Cl2, tapi beda di sini. Ini reagennya PCl5. Nah, setelah posisi CCl3 dan Cl, nah, posisi ini dia sebagai gugus pengarah meta. Maka ketika kita tambahkan HNO3 dengan H2SO4, maka NO2 akan masuk ke posisi metanya. Ini CCl3, ini Cl, dan ini adalah NO2-nya. Nah, itu kira-kira kalau sintesis, berarti kita harus melihat reagennya apa, kemudian
status pengarahnya juga diperhatikan. Dia mengarah apa? Ini pengarah. Itu cara jawabnya. Kemudian contoh yang lain, kalau misalkan contoh lagi soal ini. Kemudian lanjutannya adalah ini lanjutannya atau guideline berikutnya. Kalau kita punya gugus NH2, maka dia akan mengarah ke posisi orto atau para. Tadi kan sudah dituliskan dalam reaksi garam diazonium. Contoh, kalau misalkan kita punya ini anilin lah, anilin berarti ini NH2. Ini sintesisnya dulu, kita reaksikan dengan HCl. Kemudian ini H0 NO plus NaNO2. Maka yang terjadi adalah ini terbentuk garam diazonium merangkap 3, ini positif. Karena ikatan N itu kan harusnya 3, ini karena ini nambah 1, maka dia kekurangan elektron. Kemudian kita boleh menambahkan Z, misalkan Z ini suatu elektrofilik. Ini berarti Z-nin. Nukleofilik berarti nukleofilik. Maka dia akan masuk ke menjadi Z-nya. Kira-kira apa aja nukleofiliknya? Nah, itu kita akan masuk ke tabelnya. Tabel untuk nukleofiliknya apa aja, kemudian reagennya apa aja. Memang banyak reagen di KOS. Ini misalkan alkamin, seamin, amin sampai amin. Reagennya kalau mau menambahkan misalkan nukleofilik ini, maka reagennya adalah H2O, ini adalah alkohol ROH, ini ada CuI, ini adalah N. Kalau ini Cu, ininya I, ini adalah Cl. Kalau ini Cu, ininya I, ininya Br. Kemudian ada Ki, kemudian ada ARH, dan terakhir ada H3PO4. Bisa juga pakai etanol, ETOH, plus. Nah, ini adalah reagen dan substituennya. Contoh. Kalau misalkan kita disuruh menganalisis, saya katakan kita punya senyawa, kita disuruh meretro, ini COOH, kemudian ini Cl, kita disuruh mencari starting materialnya yaitu benzen.
Nah, misalkan kita disuruh menganalisis ini produk, ini starting materialnya dari produk apa asam apa karboksilat ini menjadi benzennya. Kita analisis retronya. Ini retronya. Maka pertama adalah kita harus mengubah gugusnya. Pertama kita rubah gugus asam karboksilat dari COOH, Cl, kita rubah FGI. Kalau FGI berarti dia terjadi oksidasi. Dia mengalami oksidasi biar dia jadi COH. Startingnya berarti ini Cl, kemudian ini Cn. Nanti Cn dioksidasi menjadi COH. Kemudian ini menggunakan nukleofilik tadi, yang Z tadi, reaksinya adalah substitusi, maka hasilnya adalah nukleofilik, berarti menjadi NH2. Malah pindah sih. Kemudian kita retro kembali, si Cl ini kita putus, diskoneksi, kita putus, nanti pakainya adalah CCl, pakainya klorinasi, reaksinya klorinasi, hasilnya adalah gugus amilin, ini NH2. Kemudian dari NH2 kita FGI. FGI-nya apa? Dia menggunakan reduksi. Reduksi dari misalkan ini NO2. Jadi NO2 ini bacanya NO2 direduksi menjadi NH2. Kemudian karena kita yang mau dicari benzen, maka ini reaksinya adalah nitrasi. Nitrasi, kita putuskan ini, diskoneksi ini, kemudian jadilah starting material benzennya. Ini starting material benzen. Ini baru analisis retronya. Kalau sintesis, kita akan mulai dari sini sampai ke produknya. Ya. Nah, ini terakhir, ini sintesis. Sintesisnya adalah jadi kan tadi dari benzen, karena tadi nitrasi maka ditambahkan HNO3, reagennya H2SO4, maka dia akan berubah menjadi NO2. Kemudian setelah itu kita reduksi bisa pakai LiAlH4, berarti dari NO2 menjadi NH2. Kemudian setelah itu kita tambahkan Cl2, reagennya adalah FeCl3, nanti akan masuk NH2, ini Cl. Kemudian berikutnya kita tambahkan reaksi diazoniumnya, ini HCl, ini HNO3, ini reagennya HNO3 dan NaNO2. Hasilnya adalah ini
Kemudian tadi pembentukan garam diazonium. Kemudian CL. Kemudian dari selanjutnya adalah tambahkan CuI ini N. Nah, dia akan membentuk ini berarti dari garam diazonium jadi Cn, kemudian ini ada Cl, kemudian di sini ada NaOH, dan terakhir untuk menghilangkan NaOH maka tambahkan sini NaOH, maka hasilnya ini berarti di oksidasi hasilnya adalah produknya Cl, kemudian ini COOH, ini produknya. Ini satu materi dalamnya. Itu kira-kira materi untuk KOS. Jadi lebih banyak baca reagen. Saya pikir kalau soal yang dikirim nggak jauh beda sih, tinggal kalian motong-motong dan itu sama. Oke, itu dari aku. Saya kembalikan ke moderator kalau mau ditanyakan. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada ya? Kalau sudah, selanjutnya kita tutup saja. Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Amri yang telah menyampaikan materi dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada sore hari ini. Untuk menutup penyampaian materi pada sore hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.